Halo sob, balik lagi dengan AMV Channel. Dan kali ini aku mau sedikit ngomongin masalah gadget lagi. Tepatnya adalah iPhone XR. Jadi iPhone itu, kalau kita ngomongin masalah iPhone itu keluar pertama pada tahun 2007 dengan label iPhone 2G, yang saat itu benar-benar desainnya itu compact banget, compact kecil gitu, dan itu menjadi salah satu smartphone pertama, dan memang pertama sih yang jadi pionir untuk smartphone kita bisa multitasking dan lain sebagainya dengan RAM yang sangat kecil sekali. Dan kemudian disusul oleh HTC tahun 2008 kalau tidak salah, dan juga Samsung pertama di tahun 2009 seperti itu. Dan sekarang sudah hampir 13 tahun ya iPhone mengeluarkan produk-produknya yang bisa jadi benchmark untuk HP-HP smartphone yang lain, seperti misalnya Note yang dulu itu keluar di generasi 10 yang iPhone X gitu di tahun 2017, dan itu akhirnya diikutin oleh Xiaomi, Realme, Oppo dan lain sebagainya seperti itu. Bahkan untuk yang iPhone 11 Pro itu yang desain kameranya ada ringnya, sekarang diikuti oleh Samsung dengan Note 20 Ultra-nya seperti itu sob. Dan kalau nggak salah mungkin sebentar lagi akan ada iPhone 12 ya, tapi di sini aku nggak mau ngomongin iPhone 12 sob. Jadi aku mau ngomongin iPhone XR. Salah satu HP dari iPhone yang benar-benar laris dan yang mampu menjaga konsistensi atau apa namanya ya, mampu eksistensi dari si iPhone itu di kuartal pertama tahun 2020 dan 2019 lalu. Ya, dia memang agak low gitu ya dibandingkan XS yang keluar sebelumnya. Jadi untuk yang XR ini keluar di 2018, jadi suksesornya dari iPhone X doang, tapi dengan label R seperti itu. Aku nggak tahu sih esensinya R itu seperti apa. Dan dia juga merupakan salah satu kamera dengan single cam yang paling bagus saat itu bukan setelah sih. Jadi sebelumnya ada S9 yang S9 biasa yang bukan plus, yang hanya punya satu kamera saja. Nah, kali ini aku juga mau ngomongin tentang kameranya nih sob. Kamera dari iPhone XR ini yang punya satu kamera doang. Jadi beda dengan HP sekarang yang bahkan Note 10 ini punya 3 kamera, dan dia cuma punya satu kamera, main kamera doang, 12 megapiksel dan f1,7 kalau f1,7 12 megapiksel. Sensornya kecil untuk dibandingkan dengan kamera-kamera sekarang. Tapi di 2020 ini apakah kameranya juga masih terbilang sangat bagus gitu? Apakah memang masih menjadi iPhone dengan kamera satu yang paling bagus, HP dengan satu kamera yang paling bagus gitu ya? Kita lihat saja ya. Jadi untuk yang pertama mungkin aku mau ngomongin masalah desain kali ya. Jadi kalau misalnya teman-teman beli iPhone setelah 8, generasi ke-8 yang sudah bezelnya udah kecil gitu, jadi udah modelnya kayak full display seperti iPhone X, XS, XS Max, XR, 11 Pro, 11 Pro Max, itu semuanya hampir sama dari depan loh. Jadi notch yang tebal kayak gitu, yang kalau kata Samsung dia poni kayak gitu ya, tapi ya akhirnya dicontoh oleh banyak HP, dan tapi Samsungnya nggak mau, dia maunya pakai Infinity O atau Infinity yang dia cut out gitu, yang modelnya seperti itu ya. Tapi kalau di iPhone dia kayak ya memang notch kayak gitu. Jadi dan itu sampai sekarang pun desainnya masih sama kayak gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat dari depan, teman-teman bakal tahu ini iPhone 11 kah, ini iPhone 10 kah, ini iPhone XR kah, seperti itu ya, karena memang sekilas mirip. Tapi dari belakang itu yang beda. Jadi untuk iPhone 10 dan XS mungkin sama ya, jadi punya 2 kamera dengan flash 1 kamera. Tapi untuk XR nya ini cuma ada 1 kamera saja. Jadi mirip dengan iPhone SE kali ya, kayak gitu. SE 2020 belum punya. Nah kayak gitu. Sekarang kita ngomongin masalah videonya. Hasil videonya adalah seperti ini sob. Nah, ini adalah footage dari videonya iPhone XR di resolusinya 4K 30 fps. Jadi ini teman-teman bisa lihat kualitasnya seperti apa beserta mikrofonnya ya. Mikrofonnya kalau nggak salah ini udah stereo, jadi ya harusnya sih bagus. Dan ini aku ada di air terjun
aku lupa namanya, nanti aku tulis di bawah lah, curug apa gitu di Bogor. Dan cukup berisik, harusnya suaranya nggak terlalu jelas kali ya kayak gitu. Jadi kalau misalnya aku lihat, dia iPhone itu lagi-lagi emang HDR-nya terbaik sih, aku bilang terbaik. Tapi untuk masalah sharpness atau mungkin terlalu jelas kalau misal di zoom peta itu masih kurang sih. Tapi aku paling suka dia HDR-nya kayak gitu. Dan untuk stabilizernya mungkin bisa dilihat di setelah ini ya. Nah, ini untuk tes stabilizernya dari iPhone XR beserta HDR-nya ya. Ini aku lagi jalan dan turun dari air terjun tadi sob. Ya, untuk stabilisnya seperti apa teman-teman bisa lihat. Ini aku coba untuk berjalan seminim vibrasi mungkin kayak gitu ya. Ya seperti itu aja. Dan meskipun dia cuma satu kamera dan juga belum punya optical image stabilizer kalau nggak salah, kayaknya sih belum punya nih. Dan menurutku untuk software stabilizernya itu sangat bagus ya gitu. Dan ya itu aku coba jalan dengan santai, dengan mencoba untuk nggak rubo banget, dan hasilnya memang bagus. Dan kalau misalnya ini keunggulannya di iPhone itu, kalau misalnya dipakai buat selfie seperti ini sob. Untuk video depannya mungkin seperti ini. Jadi ini beserta suaranya seperti apa. Untuk HDR-nya seperti ini sob. Jadi bagus banget ya. Di belakang itu masih jelas dan tone-nya juga aku suka. Nggak terlalu memanipulasi kayak gitu. Ya untuk audionya aku nggak tahu karena ini agak lumayan jauh, aku sekitar 1 meteran kali kayak gitu. Ya begitu aja. Nah kalau pakai untuk selfie, iPhone ini juaranya. Ya tone-nya itu bener-bener natural ya itu. Jadi nggak ada overexposure atau nggak ada dilebih-lebihkan jadi yang smooth banget atau jadi yang dipercantik kayak gitu ya. Misalnya ya kalau misal HP Android sekarang kan modelnya efeknya terlalu banyak kayak gitu, tapi iPhone ini bener-bener dapet. Dan juga HDR-nya lagi-lagi kayak gitu loh. Nah itu tadi masalah videonya. Untuk kameranya bagaimana? Silahkan dinilai sendiri ya, seperti ini. Oke sob, jadi begitu untuk kita ngomongin masalah iPhone XR. Jadi kesimpulannya yang nggak salah sih memang kalau misalnya banyak yang bilang kalau iPhone XR itu HP dengan satu kamera belakang yang paling bagus. Dan sampai sekarang pun di 2020 yang usianya udah 2 tahun kayak gini, menurutku masih sangat bagus, sangat layak untuk dimiliki.
apalagi kalau misalnya teman-teman beli di udah secondnya ya, apalagi yang ex-inter atau ya dari luar negeri kayak gitu, yang tentunya sudah masuk sini sebelum tanggal 14 April, jadi masih bisa dipakai untuk SIM Indonesia, itu harganya sekitar 7 jutaan, 7 sampai 8 juta untuk yang 64 giga seperti itu sob. Ya, selebihnya teman-teman bisa komentarin sendiri di bawah ya. Jadi tetap jangan lupa like, share, dan subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.